Hai Buceners, semoga kalian baik-baik saja ya. Iya, belakangan ini semuanya memang terasa berat banget dan sulit untuk dikendalikan. Karena semakin kita dewasa, ada beberapa hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan dan ekspektasi kita. Hal ini membuat kita tumbuh menjadi seorang yang hidupnya tidak tenang dan tidak bahagia. Tapi jangan khawatir, karena kita akan mencari tahu bagaimana cara hidup tenang dan bahagia melalui sebuah aliran filsafat. Aliran filsafat ini disebut dengan stoikisme atau stoik. Pastinya kalian sudah pernah mendengar istilah ini, bukan? Sebelum lanjut membahas gimana sih cara penerapan stoikisme untuk hidup tenang dan bahagia, pastinya kita harus tahu dulu nih, apa itu stoikisme. Ikuti yuk pembahasannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan turn on notification ya. Mungkin gak sedikit orang yang belum tahu soal aliran filsafat yang satu ini. Bicara soal filsafat, mungkin hanya sedikit orang yang tertarik, mengingat filsafat dikenal sebagai salah satu cabang ilmu yang cukup sulit untuk dipahami. Namun di sini kita akan membahasnya sesimpel mungkin. Jika diartikan dari segi bahasa, stoik berasal dari bahasa Yunani. Stoa, yang berarti beranda atau teras. Jika kalian pernah dengar, ada buku yang berjudul Filosofi Teras, maka buku tersebut mengajarkan hidup ala stoik. Definisi singkat dari ajaran ini sendiri, yaitu mengajarkan bagaimana cara menjaga pikiran yang tenang dan rasional. Tidak peduli apapun yang terjadi, baik itu baik atau buruk pada diri seseorang, dan fokus pada apa yang dapat kalian kendalikan dan tidak khawatir tentang peristiwa tersebut. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan mengendalikan diri dari apa yang terjadi. By the way, kalian pernah gak sih kecewa pada suatu hal yang terjadi di luar ekspektasi kalian? Atau bahkan kalian overthinking sampai larut malam, bahkan sampai menangis, memikirkan bagaimana jika sesuatu hal yang buruk terjadi di masa depan. Nah, jika hal ini terjadi, pastinya akan membuat hidup seseorang menjadi tidak bahagia, karena pikiran dan diri mereka akan diisi dengan energi negatif. Energi negatif tadi akan berkumpul di dalam diri dan merenggut kebahagiaan kalian. Jika dilihat dari satu sisi, hal ini biasanya terjadi pada orang-orang dewasa yang merasakan kalau hidup tidak seperti yang mereka bayangkan saat anak-anak dulu. Dulunya kita sering berpikir kalau hidup akan jauh lebih baik saat kita dewasa. Tidak perlu pergi sekolah dan belajar matematika. Kita hanya perlu bangun pagi, bekerja sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, kemudian mendapatkan uang dan bersenang-senang. Namun faktanya hal tersebut tidak semudah itu. Belakangan ini ada banyak kesulitan yang terjadi. Kita tidak tahu bagaimana cara menghadapi kesulitan yang tidak kita agendakan tersebut. Dengan banyaknya kejadian di luar ekspektasi, membuat seseorang terkadang menyalahkan dirinya. Seandainya saja aku seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya yang membuat dirinya semakin lama semakin terpuruk dan tidak bahagia. Terkadang ekspektasi yang kita harapkan seringkali tidak sesuai kenyataan. Hal inilah yang membuat kita sering menyalahkan diri. Bahkan tidak jarang, kita tidak sanggup untuk menghadapi situasi yang di luar ekspektasi tersebut. Dari banyaknya kejadian tidak terduga yang terjadi, membuat sebagian orang untuk berhenti berharap. Seperti dalam lagu Kue Sera.
Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Salah satu ekspektasi yang sering gagal adalah seperti dunia perkuliahan. Pada saat kuliah, kita berekspektasi lulus tepat waktu dengan nilai yang tinggi. Namun sayangnya, kenyataannya tidak seperti itu. Kita terlambat jauh dibandingkan dengan teman sebaya dan harus mengulang beberapa mata kuliah. Kalau dipikirkan terus-menerus, pastinya hal ini akan sangat sulit dan buat kita minder. Dari kejadian seperti inilah, kita sangat membutuhkan peran stoikisme. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dalam menghadapi segala masalah. Selain itu, kita juga harus menjaga pikiran dan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan kerjakan. Misalnya saja seperti contoh di atas. Saat kita telat lulus, mungkin kita harus bersikap tenang dan berpikir, oh iya, semua orang pasti punya jalan tersendiri. Dan kabar baiknya, selagi menunggu proses kelulusan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya saja, seperti upgrade skill, bekerja paruh waktu, mengikuti lomba, mengikuti kegiatan lain, atau bahkan mempelajari bahasa baru. Sehingga pada saat kita terjebak dalam situasi buruk, kita tidak akan berlama-lama dalam situasi tersebut. Selain itu, pada saat berekspektasi pada suatu hal, ada baiknya kita juga memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Bukannya hal itu termasuk negative thinking ya? Lalu gimana dong jika hal tersebut benar terjadi? Jangan salah dulu. Maksudnya di sini adalah pada saat kita berekspektasi tentang sesuatu dan memikirkan hal terburuk, berarti kita tidak akan kaget dan sanggup menghadapi situasi tersebut. Akan tetapi pastinya kita terus berharap hasil yang terbaik. Oleh sebab itu, ekspektasi yang kita harapkan juga harus dibarengi dengan usaha. Dalam kata lain, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang kita mau. Untuk hasilnya, itu urusan belakangan. Akan tetapi, setiap usaha yang baik dan dilakukan dengan semaksimal mungkin, pasti usaha tersebut menghasilkan hal yang positif. Dalam ajaran stoikisme sendiri, ada beberapa hal yang dapat diterapkan agar kita bisa mencapai hidup tenang dan bahagia. Di antaranya, kurangi mengeluh. Mengeluh adalah hal yang manusiawi. Siapa saja boleh mengeluh, dan mengeluh merupakan salah satu bentuk dari cara kita mengekspresikan diri. Kita juga tidak boleh memendam segala permasalahan, karena hal ini juga berdampak pada kesehatan jiwa dan mental. Namun ada baiknya kita membatasi mengeluh, khususnya pada diri sendiri. Cobalah untuk berhenti mengatakan, "Aku tidak berguna, seandainya ini, seandainya itu, dan lain sebagainya." Yakinlah pada diri sendiri. Sejauh ini kalian sudah melakukan yang terbaik. Keluhan seperti ini akan membuat energi negatif tersebut keluar. Mengharapkan validasi. Selanjutnya yaitu hindari memberitahu perkembangan diri kalian pada orang lain. Terkadang, pada saat merasa senang, tanpa kita sadari kita memberitahu semua perkembangan yang ada dalam diri kita pada orang lain. Namun nyatanya orang lain ternyata tidak merasakan kebahagiaan seperti apa yang kita rasakan. Apalagi tujuan kita memberitahu hal ini hanya untuk mendapatkan validasi. So big no ya. Fokuslah pada hal yang dapat kalian kontrol. Semesta tidak bekerja sesuai dengan keinginan kita. Dan ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Jangan sampai
Kejadian di luar ekspektasi membuat kita tidak dapat melakukan apapun. Jika sesuatu terjadi, cobalah untuk fokus pada hal yang dapat kalian kontrol. Walaupun hal tersebut adalah hal yang sangat sederhana. Hargai dan syukuri apa yang kalian dapatkan. Menghargai dan mensyukuri apa yang kita dapatkan adalah sesuatu hal yang patut dilakukan. Salah satu penyebab membuat orang tidak bahagia adalah karena mereka tidak menghargai apa yang telah mereka dapatkan dan fokus pada hasil yang lebih tinggi. Bersyukur di sini bukan berarti kita hanya diam dan berhenti berharap, namun kita harus terus bergerak dan berusaha semaksimal mungkin. Jadi itulah pembahasan mengenai stoikisme dan bagaimana cara menerapkannya agar hidup tenang dan bahagia. Semoga pembahasan ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua untuk mencapai hidup tenang dan bahagia. Oh iya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar mengenai video ini ataupun saran yang akan dibahas selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!